Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Khairul Huda, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 dengan nomor induk mahasiswa 253112740926, program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja layanan bimbingan klasikal dengan topik meningkatkan motivasi belajar siswa di MTS Islamiyah Balen Bojonegoro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan konseling. Namun sebelum kegiatan hari ini kita mulai dulu dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kuliah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya mu'minina amin. Selanjutnya anak-anak, saya mau menanyakan dulu atau mengabsen dulu untuk kehadiran hari ini. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk atau Masuk absen? semua. Masuk semua ya? Iya. Alhamdulillah, berarti semuanya bisa mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal. Selanjutnya, sebelum kita mulai juga, saya kepingin memastikan kabar sampeyan nanti dijawab bersama-sama ya. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya atau Pak Guru ada ice breaking dulu, permainan dulu untuk mencairkan suasana supaya nggak tegang dan supaya nanti sampean bisa menerima materi yang ingin saya sampaikan. Oke, kita mulai. Nanti kita pakai tepuk saja ya. Nah, tepuk dengan posisi duduk aja atau berdiri? Duduk. Aja, oke. Sesuai dengan arahan saya nanti ya. Kalau saya bilang pagi, nanti tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang malam, gak usah tepuk. Ya? Oke, sambil ngetes konsentrasi, begitu ya. Biar nanti sampean ketika mulai materi yang nanti akan saya sampaikan, sampean bisa fokus. Oke, kita cek dulu. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Oke, coba ulangi lagi. Tepuk siang, sore, pagi, malam. Sampai benar semuanya kompak nanti bisa saya mulai. Oke, coba sekali lagi fokus ya. Tepuk pagi, siang, sore, siang, malam. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak, sengaja pada pertemuan kali ini Bapak ingin menyampaikan tentang motivasi belajar. Nah, kenapa Bapak ingin menyampaikan daripada motivasi belajar? Karena sesuai dengan angket yang saya bagikan kepada kalian semua, itu ternyata setelah saya cek ternyata
motivasi belajar kalian masih rendah. Dan juga dari laporan dari wali kelas, juga laporan dari Bapak Ibu yang mengajar mata pelajaran di kelasnya sampean masing-masing, itu ternyata banyak laporan yang mengatakan bahwa motivasi belajar sampean masih rendah. Makanya pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang motivasi belajar. Terus tujuan daripada menyampaikan atau Bapak ingin menyampaikan daripada layanan bimbingan klasikal ini, yang pertama adalah tujuan khususnya adalah supaya sampean bisa mengerti daripada pengertian motivasi belajar dan jenis-jenisnya. Nanti apa saja nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, tujuan khusus yang kedua adalah apa saja yang menyebabkan atau faktor-faktor yang menjadikan motivasi belajar, mempengaruhi motivasi belajar. Ya. Jadi yang kedua, tujuan khususnya adalah bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi daripada motivasi belajar. Yang ketiga adalah upaya untuk meningkatkan daripada motivasi belajar. Jadi sekali lagi, tujuan khususnya materi tentang motivasi belajar itu adalah pertama, sampean atau kalian nanti bisa mengerti pengertian dan juga jenis daripada motivasi belajar. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga adalah upaya meningkatkan daripada motivasi belajar. Terus nanti langkah-langkahnya anak-anak dalam saya menyampaikan atau dalam saya akan memberikan bimbingan layanan klasikal ini adalah nanti langkah yang pertama adalah Bapak akan menyampaikan tentang materi daripada motivasi belajar. Yang kedua, nanti Bapak akan membagi kelompok-kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nanti setelah terbentuk kelompok, nanti diskusi daripada materi yang saya sampaikan dan nanti didiskusikan, disimpulkan, nanti disampaikan atau dipresentasikan. Dan berikutnya adalah nanti juga di tahap akhir akan ada yang namanya refleksi. Nanti juga dari masing-masing kelompok bisa menyampaikan daripada refleksi dari kegiatan bimbingan klasikal. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Siap? Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk mengawali daripada layanan bimbingan klasikal, ya, sebelum Bapak jelaskan tentang pengertian daripada motivasi belajar. Oke, ini bisa dilihat di slide, ya, tentang pengertian motivasi belajar. Sebelum Bapak menjelaskan panjang lebar tentang apa itu motivasi belajar, mungkin ada yang tahu apa motivasi belajar itu? Saya. Oke, apa? Belajar dengan semangat. Belajar dengan semangat. Yeah. Ada lagi? Pakai ini enggak guru. Oke, Ali? Apa? Fokus dalam belajar. Fokus dalam belajar. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di slide yang akan kita bahas. Oke, terima kasih jawabannya luar biasa, bagus. Ada semangat. Terus tadi ada yang jawab apa selain semangat? Fokus dalam belajar. Oke, coba kita lihat sekarang pengertian belajar. Menurut beberapa ahli, termasuk diantaranya adalah Hamzah B. Uno, yang menjelaskan tentang pengertian belajar. Apa itu? Bahwa motivasi belajar itu adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Jadi dorongan, ya. Dorongan itu bisa berasal dari internal, dari diri kita sendiri, atau dari eksternal, dari luar diri kita. Contoh,
Kalau dorongan yang dari internal itu adalah dorongan dari diri kita sendiri. Contoh semisal ibad, ketika ulangan nilainya ternyata jelek, mendapatkan 40 semisal. Nah, ketika mendapatkan 40, ibad merasa malu dengan teman-temannya. Dia insecure gitu. Nah, terus akhirnya dia terdorong, ya, dia tergugah untuk memperbaiki nilainya, sehingga ketika di rumah dia belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga dari belajar yang sungguh-sungguh itu tadi, ketika ulangan berikutnya ternyata ibad mendapatkan nilai yang cukup memuaskan, dapat 90, 95. Jadi bisa berasal dari dorongan internal seperti contohnya tadi, atau dorongan yang berasal dari eksternal, dari luar diri kita. Contoh semisal Fatihah, ya, Fatihah kepingin dibelikan apa sama orang tuanya, semisal kepingin punya apa, semisal Fatihah kepingin dibelikan sepeda motor semisal. Nah, ngomong kepada orang tuanya, Bapak, Ayah, saya kepingin dibelikan sepeda motor, kepingin punya motor seperti teman-teman saya. Sama bapaknya dijawab, kalau besok sampeyan di semester awal, di semester 1 nilaimu bagus, maka nanti akan saya kasih hadiah sepeda motor. Sehingga Fatihah terdorong, sehingga Fatihah termotivasi, semangat untuk belajar supaya dibelikan sepeda motor. Semangat belajar sehingga nilainya baik, dapat ranking, ketika ranking terus dibelikan sepeda motor akhirnya. Jadi semangat belajar yang dimiliki oleh ibad tadi berasal dari dirinya, karena dia merasa malu dapat nilai yang jelek, sehingga dia termotivasi untuk semangat belajar, terus kemudian mendapatkan nilai yang bagus. Kalau Fatihah tadi dorongannya berasal dari luar. Apa itu? Kepingin dibelikan sepeda motor, sehingga akhirnya disemangati oleh orang tuanya tadi, kemudian terus dia semangat belajar, termotivasi untuk belajar, kemudian dia mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan ranking juga, akhirnya dibelikan sepeda motor sama orang tuanya. Jadi motivasi belajar itu adalah dorongan yang berasal dari internal atau eksternal dalam diri siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, ya kan? Tadi kan berubah kan tingkah lakunya, dari yang awalnya malas belajar karena dia terdorong untuk bisa atau kepingin mendapatkan nilai yang baik, atau kepingin mendapatkan sebuah keinginannya dibelikan sepeda motor tadi, sehingga perilakunya berubah, yang asalnya malas belajar kemudian menjadi semangat belajar, sehingga perilakunya berubah. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, bisa. Selanjutnya, nah ini tadi jenis-jenis motivasi belajar. Ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Nah, ini juga hampir sama pengertiannya dengan tadi. Motivasi intrinsik itu adalah berawal atau muncul dari dalam dirinya. Kalau ekstrinsik berawal atau muncul dari luar dirinya. Selanjutnya, tentang meningkatkan motivasi belajar dengan cara cerdas dan efektif. Supaya kita belajar dengan cerdas dan efektif, itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah 1, belajar dalam waktu singkat dan rutin. Jadi anak-anak, belajar itu singkat tidak apa-apa, asalkan rutin, daripada belajarnya lama, ya, berjam-jam, tapi tidak rutin. Seminggu belajar cuma sekali. Itu lebih baik. Jadi gini, belajar singkat tapi rutin itu lebih baik daripada
belajar yang durasinya panjang namun hanya sekali 2 kali. Contoh, sampai setiap hari itu belajar katakanlah 30 menit begitu, tapi rutin setiap hari. Itu jauh lebih baik atau jauh lebih efisien daripada sampai belajar semisal 2 jam, 3 jam, tapi seminggu hanya sekali. Ya. Jadi lebih cerdas dan lebih efektif ketika kita belajarnya itu walaupun durasinya singkat, namun rutin setiap hari. Gitu. Yang kedua, caranya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar adalah disiplin dalam mengatur waktu. Anak-anak, waktu itu sebenarnya yang kita miliki itu adalah panjang sekali. Kalau 1 hari 1 malam itu 24 jam. 24 jam itu harus kita bagi setiap harinya selain untuk belajar. Ya. Nah, waktu 24 jam itu kita harus bisa memanfaatkan waktu itu atau mendisiplinkan waktu itu sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, di dalam mengatur waktu atau disiplin waktu itu diantaranya harus kita disiplinkan dalam belajar. Contoh begini, disiplin waktu dalam belajar itu contohnya begini. Sampean dalam kegiatan sehari-hari itu sampean tentukan jam-jam untuk belajar itu harus sampean tentukan dalam setiap harinya. Contoh, semisal sampean menentukan jadwal untuk belajar itu malam setelah jamaah sholat isya jam 8 sampai jam 9. Itu harus dilakukan setiap saat, setiap hari, jam 8, jam 9, setiap hari harus belajar. Itu namanya disiplin. Jadi kalau kita bisa disiplin, maka setiap hari kita pasti akan belajar. Kalau kita belajarnya itu tidak disiplin, tidak kita tentukan waktu khusus untuk belajar, maka kita belajarnya juga asal-asalan. Yang ketiga, fokus saat belajar. Ini juga merupakan hal yang penting, adalah fokus belajar. Ketika kita belajar, itu kita harus fokus. Ya, apa yang kita pelajari itu harus benar-benar pusat perhatian atau pikiran kita harus pada pelajaran yang kita pelajari, fokus. Ya. Berikutnya adalah berhenti saat lelah. Belajar itu juga capek ya. Sampean kalau belajar itu capek apa enggak? Capek. Nah, ketika capek, ya dibuat istirahat. Nah, nanti dilanjut lagi begitu. Berikutnya adalah tulis ulang materi pembelajaran. Ya. Ketika sampean diajar, maka materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu sampean ulang. Kalau perlu ditulis ulang supaya sampean bisa mencatat poin-poinnya. Ya. Yang berikutnya adalah olahraga ringan dan banyak minum. Jadi selain kita belajar, kita juga harus mengutamakan daripada kesehatan. Jangan sampai kita itu belajar saking semangatnya belajar tanpa kita memperdulikan kesehatan kita, sehingga kita akhirnya lupa dengan kesehatan kita mementingkan belajar, akhirnya kita sakit. Jadi ya tetap harus belajar, tapi juga tetap harus apa? Tetap harus memperhatikan kesehatan. Tidur cukup dan tidak begadang. Ini juga penting. Cara meningkatkan motivasi belajar itu adalah tidur dengan cukup. Artinya cukup itu gimana? Ya kalau sampean sudah merasa badannya itu sudah merasa fit, ya sudah. Artinya berarti istirahatnya sudah cukup. Kalau masih belum fit, ya berarti buat istirahat dulu. Kalau kok ternyata tidurnya sampean anggap sudah cukup, maka ya cukup di situ aja, nggak usah terus sampean buat tidur terus gitu. Jadi tidur yang cukup dan tidak bergadang. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Cita-cita. Lah ini. Yang pertama,
faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah cita-cita. Anak-anak punya cita-cita semua? Kalau punya cita-cita, punya keinginan, maka di situ kita akan muncul yang namanya semangat untuk belajar. Karena itu akan memotivasi, mendorong kita untuk rajin belajar. Kenapa? Karena kita punya keinginan, kita punya cita-cita. Kalau kita nggak punya cita-cita, maka kita nggak mungkin semangat belajar. Karena nggak punya keinginan, nggak punya harapan. Yang kedua adalah kemauan. Yang mempengaruhi motivasi belajar itu adalah kemauan. Sebenarnya kita mampu, sebenarnya kita punya waktu, tapi kita tidak mau. Nah, itu juga mempengaruhi. Makanya kemauan itu harus kita tumbuhkan supaya kita termotivasi untuk belajar. Berikutnya adalah kondisi siswa. Kondisi itu ya bisa jadi kondisi fisik, ya, jasmani dan juga rohaninya. Kalau sampean sedang sakit, maka itu nanti juga akan berpengaruh pada belajar sampean. Artinya berarti kalau sakit berarti dipaksa untuk belajar juga nggak bisa. Tapi kalau keadaannya atau kondisinya itu sehat, maka bisa untuk dipaksa belajar. Kondisi lingkungan siswa yang berikutnya, yang D. Kondisi lingkungan siswa itu juga mempengaruhi daripada motivasi belajar. Lingkungannya sampeyan itu kok ternyata semangat belajar, teman-temannya itu rajin belajar, maka sampeyan akan apa? Maka sampeyan akan terpengaruh untuk semangat belajar. Berikutnya adalah upaya guru membelajarkan siswa. Ini juga punya peran. Ketika guru memberikan materi, itu nanti juga akan mempengaruhi daripada motivasi belajar siswa atau anak-anak. Oke. Sampai di sini paham anak-anak? Paham ya. Oke. Selanjutnya ini saya bagi menjadi 4 kelompok. Nanti dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait tentang motivasi belajar, nanti silahkan didiskusikan di lembar kerja peserta didik, di LKPD ini ya. Jadi ini nanti akan saya bagi per kelompok kertasnya. Setelah itu nanti didiskusikan, hasilnya apa nanti ditulis jawabannya di kertas ini. Bisa dipahami? Oke, ini saya bagi ya. LKPD sudah saya bagikan, sudah dikerjakan, selesai? Sudah. Berarti selanjutnya saya persilahkan untuk menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Oke, saya mulai. Lampiran lembar kerja peserta didik kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami setelah menyaksikan tayangan video dan materi tentang motivasi belajar. Yang pertama, bagaimana pemahaman kalian tentang motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan dari diri sendiri ataupun orang lain untuk menjadikan diri lebih giat dalam belajar. 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar menurutmu? 1. Faktor internal atau dari diri sendiri. Yang kedua, ada faktor eksternal atau dari luar diri. Yang ketiga, menurut Anda apa saja yang menjadi hambatan keberhasilan belajar? 1. Tidak fokus saat belajar. 2. Rasa malas ketika belajar. 3. Tidak disiplin dalam belajar. Lalu yang keempat, apa yang akan kalian terapkan untuk meningkatkan motivasi belajar? 1. Ingin mewujudkan cita-cita.
2. Ingin mendapatkan nilai yang tinggi. 3. Ingin membanggakan orang tua. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Kerja peserta didik. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang motivasi belajar. Nomor 1. Bagaimana pemahaman kalian tentang motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar? Yang pertama, faktor internal, yaitu dalam diri sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, dari luar diri sendiri. Nomor 3, menurut Anda, apa saja yang menjadi hambatan keberhasilan belajar? Malas untuk belajar. Yang keempat, upaya apa saja yang kalian terapkan untuk meningkatkan motivasi belajar? Yang pertama, belajar dalam waktu singkat dan rajin. Kedua, disiplin mengatur waktu dalam belajar. Yang ketiga, tulis ulang materi pelajaran. Yang keempat, berhenti saat lelah. Oke, anak-anak. Selanjutnya saya minta setiap kelompok membacakan lembar angket evaluasi hasil layanan klasikal dan membacakan lembar refleksi layanan klasikal. Nanti setiap kelompok silahkan menyampaikan diwakili oleh satu teman dari tiap kelompok. Silahkan dimulai dari kelompok sini. Ya. Langsung Pak. Di sini siapa? Kelompok mana? Lembar angket evaluasi hasil layanan klasikal. Materi motivasi belajar. Nama Muhammad Sirojul Ulal Asna. Kelas 9C. Pernyataan di bawah ini berisi tentang hasil yang saya peroleh dan rasakan setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal. Saya mampu memahami tentang motivasi belajar. Sangat setuju. Saya mampu mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar saya. Sangat setuju. Saya mampu mengenali hasil belajar. Sangat setuju. Dan saya yakin bila memiliki motivasi belajar akan meningkatkan hasil belajar. Sangat setuju. Saya dapat membuat strategi meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Saya dapat menentukan cara untuk meningkatkan motivasi belajar saya. Setuju. Lembar refleksi layanan klasikal. Materi motivasi belajar. Nama M. Sirojul Al-Asna. Kelas 9C. Pernyataan di bawah ini berisi tentang hasil yang saya peroleh dan rasakan setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal. Saya memperoleh pemahaman baru dan layanan yang dilakukan hari ini. Sangat setuju. Materi yang diberikan sesuatu tujuan pembelajaran. Sangat setuju. Media yang digunakan sesuai dengan materi yang diberikan. Sangat setuju. Saya merasa senang dengan metode belajar yang digunakan. Sangat setuju. Saya dapat menangkap materi hari ini dengan baik. Sangat setuju. Saya dapat menangkap penjelasan guru dengan baik. Sangat setuju. Di tahap penutupan ini, di tahap layanan bimbingan klasikal ini, saya juga mau perwakilan dari kalian untuk menyampaikan refleksi daripada manfaat dan juga kebermaknanan dari kegiatan layanan bimbingan klasikal ini. Silakan diwakili oleh Pak Nur Aini. Refleksi kegiatan dengan mengungkapkan manfaat dan makna kegiatan. Manfaat untuk siswa. 1. Meningkatkan semangat dan gairah belajar. 2. Meningkatkan hasil belajar. 3. Mengatasi kejenuhan dan rasa malas. 4. Menumbuhkan kemandirian. 5. Pemahaman materi yang efektif. Makna kegiatan bimbingan klasikal. 1. Sebagai landasan pengembangan diri. 2. Bentuk fasilitas dan pendampingan. 3. Pemberi dukungan emosional dan kognitif. 4. Penyadaran potensi. 5. Menciptakan lingkungan belajar positif. Anak-anak, untuk menutup kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan dalam bimbingan klasikal pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita ketika sekolah mencari ilmu, ketika belajar
tambah rajin, tambah tekun, tambah semangat. Gitu ya? Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam